Code Blue telah dikenal oleh banyak netizen yang budiman sebagai food reviewer. Telah banyak macam kuliner yang direview oleh Code Blue. Melakukan penilaian dengan kritis, detail, terang-terangan, dan jujur menjadi ciri khas dari Code Blue. Namun, sikap kritis yang dimiliki saat melakukan review tersebut justru seringkali membuat sosok Code Blue blunder dan berujung menjatuhkan bisnis kuliner yang sedang direview. Seperti saat ini, Code Blue sedang menjadi topik utama perbincangan netizen yang berbakti di media sosial. Hal ini terjadi karena keterlibatan dirinya dalam kasus pemerasan dengan salah satu brand kuliner. Berawal dari Code Blue yang memberikan review buruk terhadap beberapa aspek seperti kondisi dapur dan bahan produksi yang digunakan dalam bisnis kuliner tersebut. Code Blue diduga meminta bayaran ratusan juta kepada owner dari brand kuliner tersebut. Uang ini dimaksudkan sebagai bayaran agar Code Blue menghapus video dan mengganti review yang telah dibuat dan diunggahnya ke media sosial. Besaran ini disebutkan Code Blue sebagai bayaran untuk jasanya yang akan menjadi konsultan F&B dari perusahaan tersebut. Salah satu aspek yang disorot oleh Code Blue adalah terkait dengan kondisi dapur yang menjadi tempat produksi dari perusahaan kuliner tersebut. Dirinya mengaku telah mendapatkan banyak laporan terkait hal tersebut melalui mantan karyawan perusahaan. Pembahasan mengenai kebersihan tempat produksi pun disorot oleh netizen yang berbakti. Hal ini berasal dari netizen yang budiman yang menilai bahwa Code Blue hanya melakukan kritik kebersihan terhadap bisnis orang lain, namun melupakan kebersihan tempat produksi di bisnisnya sendiri. Dalam salah satu unggahan Code Blue yang memperlihatkan proses produksi kue channel buatannya, netizen yang budiman banyak mengomentari terkait kondisi kebersihan tempat produksi, baik meliputi kondisi loyang, penampilan tembok, dan kondisi cetakan kue. Hal ini terekam dalam beberapa komentar yang dituliskan oleh netizen yang berbakti di video yang diunggah oleh Code Blue terkait pembuatan kue channel tersebut. Netizen yang budiman dibuat salah fokus dengan penampilan loyang yang dibilang cukup menghitam karena noda minyak yang menempel lama yang kemudian terbakar lalu mengeras. Selain itu, netizen yang berbakti juga turut membandingkan penilaian-penilaian yang diberikan Code Blue terhadap beberapa bisnis kuliner yang pernah direview. Selain itu, dalam video tersebut juga terlihat bahwa Code Blue memasukkan loyang ke oven tanpa dilengkapi dengan sarung tangan ataupun lap. Hal ini semakin membuat netizen yang budiman mempertanyakan terkait tingkat higienis dari dapur Code Blue. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue mau kasih tahu teman-teman, food reviewer sama food consultant itu beda pekerjaan. Food reviewer itu dia tugasnya menyicipi makanan, dia mereview makanan itu. Tapi itu juga nggak bisa kayak lu asal jeblak gitu. At least you need to have proper knowledge. Contoh, Pak Bondan, dia bukan chef, tapi dia jurnalis, tapi dia punya proper knowledge tentang makanan. Makanya dia ngerti apa yang harus dia review. Contoh, lo mau review sayur asem, lo harus tahu sayur asem itu terbuat dari apa, cara masaknya gimana. Ada yang jenis sayur asem kemiri, ada jenis sayur asem yang lain. Lo lagi ngomong sayur asem Betawi, apa sayur asem apa nih? Kan gitu. Cuma memang ada juga yang sifatnya berdasarkan preferensi. Ada orang yang suka sayur asem yang asem tok, betul-betul asem. Ada orang yang suka sayur asemnya ada rasa manisnya juga gitu. Nah, knowledge itu bisa didapat dari berbagai macam. Kalau lu chef itu lebih bagus lagi. Tapi kalau lu enggak knowledgeable, itu bisa terjadi kalau lu memang sudah mencoba begitu banyak makanan. Lu punya knowledge yang tepat, itu lu mungkin educate yourself about how to make that food. Tapi lu cuma bertugas mereview. That's it. Tapi kalau food consultant lebih dari itu yang dituntut. Lo harus punya banyak knowledge tentang bisnis itu sendiri, karena lo pengen bantu pelaku usaha itu biar bisnisnya lancar. Paham nggak? Makanya gue bilang dia perlu sertifikasi, perlu nunjukin kalau dia juga udah pernah ngebantu pelaku usaha lain untuk membranding sehingga bisnisnya sukses. Dia bukan harus ngerti soal makanannya aja, harus ngerti nutrisinya, tapi juga ngerti ini nyusun menunya gimana. Kalau misalnya resep itu harus diubah, dia kasih tahu nih resep yang lebih baik begini. Ngerti nggak? Itu
Itu susah, nggak segampang itu. Sedangkan si Code Blue ngomong, oh gue berlaku seperti ini karena gue pengen menertibkan pelaku usaha yang nakal. Itu bukan kerjaan food consultant. Makanya gue bingung, dia tuh pengen bertugas sebagai apa? Reviewer, consultant, apa polisi makanan. Ini bertiga lain gitu loh. Kalau food reviewer, misalnya kalau lo pengen terima endorse, iya lo pakai red card gitu, supaya ini pelaku usaha tolong dong bantuin gue biar orang banyak pesan nama gue, iya pakai red card. Tapi kalau lo ngomong food consultant, itu bukan by red card tapi by kompetensi lo. Contoh gini, lo pengen sewa konsultasi psikologi, itu by follower atau by kompetensi kan, nggak peduli lu mau follower lu berapa. Kalau emang lu psikolog yang jago, lu pasti kepengen konsultasi sama dia. Itulah food consultant. Makanya gue bilang, Code Blue ini blunder. Lu tuh mau jadi apaan? Ya kalau food reviewer, banyak food reviewer yang tidak ada background chef atau apa, tapi bisa jadi food reviewer yang baik karena dia punya proper knowledge. Contohnya Pak Bondan gitu, itu salah satunya. Tapi kalau food consultant, it's a whole different story. Oke, itu yang gue nggak ngerti. Maka waktu ada orang yang nanya sama gue, kok dulu lu belain Code Blue, kok sekarang kagak? Udah sadar? Bukan. Kalau sebagai food reviewer, gue nggak ada masalah sama dia. Karena ada beberapa review dia benar, ada beberapa review dia kurang tepat gitu. Tapi kalau as a food consultant, wah itu overclaim, betul-betul overclaim. Karena toko roti dia aja waktu itu bangkrut. Jadi gimana dia mau ngasih saran sama orang gitu loh. Sungguh nggak masuk akal kalau lu aja nggak pernah ngelakuin bisnis semacam itu, lu mau ngajarin orang bisnis harus gini. Bagi gue itu doesn't make sense gitu ya teman-teman. Oke. Ini informasi yang menarik ya. Jadi ini ada yang masih bahas tentang si kode biru. Terus dia bahas tentang Michelin Star itu sebenarnya ada berapa bintang gitu ya. Terus si kode biru ini dengan ngasalnya dia ngomong ada resto 5 star Michelin Star. Nah ini gue juga pernah lihat ada orang lain bahas sebelumnya. Dan gue pun juga bukan orang kuliner ya, atau yang sering makan mewah gitu, fine dining enggak. Tapi gue effort aja sih nyari di Google. Jadi ternyata kalau kayak Michelin Star gitu yang udah dapat pengakuan Michelin, itu ternyata cuman sampai 3 bintang guys. Jadi nggak ada tuh 5 star Michelin, adanya cuma 3 star, sampai 3 bintang doang. Dan lucunya si food vlogger yang paling so iye itu, yang suka ngasih kritik negatif segala macam itu, dia ya keceplosan ngomong ini 5 star Michelin. Berarti sebenarnya udah kelihatan kalau dia juga nggak ngerti apa-apa tentang kuliner ya. Iya mas, gue kalau lu sebenarnya nggak knowledgeable, nggak terlalu banyak knowledge, ya lebih humble aja sih ya, tahu diri gitu maksud gue. Nggak yang ini kasih review negatif sampai jatuhin bisnis orang segala macem. Gue pernah lihat juga sih sebenarnya food vlogger lain ya di IG. Dia tuh kayak dikoreksi juga sama kayak netizen gitu. Soalnya dia bilang ini Michelin Star, tapi sebenarnya ini cuma Michelin Guide. Jadi kalau lu pada yang nggak tahu, sebenarnya ada beda antara Michelin Guide sama Michelin Star. Kalau Michelin Guide itu semacam kayak cuma direkomend tapi nggak dapet starnya gitu loh. Dan dia si food vlogger itu waktu itu salah, dia bilang Michelin Star, sebenarnya Michelin Guide. Tapi si food vlogger itu dengan humble-nya bilang sorry sih. Dia bilang udah pernah dikasih tahu sama netizen lain, cuman dia lupa. Dan pas ada yang bilang kok lu influencer tapi salah gitu ya, padahal kan sebenarnya lu food vlogger tersohor gitu. Dia cuma bilang gua nggak merasa diri gua food vlogger, gua cuma sharing soal makanan yang menurut gue enak. Kalau kayak gitu menurut gue lebih oke sih, jauh. Sampai sekarang gue masih suka nonton konten dia. Beda sama yang ini ya, udah ngaco, jatuhin bisnis orang bola. Ulangin nggak minta maaf ya? Siapa yang kenal sama dia? Temennya siapa, keluarganya, bilangin. Ulangin nggak minta maaf yang bikin VT-nya? Ulangin nggak minta maaf kepada brand CT? Siapa yang minta maaf? Keluarga lu, istri, gue, keluarga gue. Siapa? Saya meminta maaf kepada brand CT, begitu. Brand CT itu siapa?
Sebutin. Abang ini memang agak meresahkan ya. Dia itu adalah food vlogger yang suka marah-marah kalau nge-review gitu kan. Tiba-tiba marah-marah cari kesalahan produk orang, tiba-tiba dia bikin produk yang sama gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Ini sore-sore begini mau berbuka ngabuburit, bukannya beli gorengan, gue malah mau gibahin lo gitu. Semoga dosa gibahan ini dibagi dua gitu ya sama lo ya. Sebenarnya masalah si abang ini banyak gitu ya, karena kan memang dia food vlogger yang mencari masalah orang, dicari-cari gitu ya kesalahan orang gitu. Dari dia nemuin kecoa ya kan, kutu, sampai dia nemuin paku. Bisa-bisanya nemuin paku, santet kali. Cuman yang kemarin lagi viral itu dia bermasalah sama salah satu brand bakery yaitu CT gitu kan. Dia bikin video menjelek-jelekan si brand CT ini. Dia bilang si brand CT ini tuh suka ngasih produknya ke salah satu anti asuhan, tapi ngasihnya itu produk yang sudah kadaluarsa. Dia dapat informasi tersebut dari oknum yang ternyata dia itu adalah mantan karyawan yang sakit hati sama si brand CT ini gitu. Sebisa-bisanya loh, ya kan? Dia influencer besar yang kalau misalkan dia cuap-cuap gitu, orang-orang tuh pada percaya gitu. Followers dia itu percaya gitu kan. Tidak di cross check dulu bang. Dan ya, dampak dari VT tersebut adalah turunnya omset. Si brand itu dicaci maki sama netizen, di head comment pakai buzzer, dan akhirnya si brand CT ini ngubungin lah si abang ini kan. Dan lo tahu apa? Ya kan, bukannya minta maaf, dia malah nawarin red card sebesar 350 juta dengan iming-iming katanya mau jadi F&B konsultan. Lu bayangin dari awal yang ngejelek-jelekin tiba-tiba nawarin mau ngebagus-bagusin. Gue ya kalau jadi bos si brand CT itu kagak mau gue maafin ya. Omset udah jelek, terus nama juga udah jelek gitu kan. Gue laporin ke polisi ya, pemerasan. Selain itu dia juga pernah bikin VT, intinya kayak menjelekkan satu produk gitu atau restoran gitu. Ternyata dia salah tag. Salah tag, lu bayangin. Udah tuh restorannya jelek, ternyata dia salah tag. Ini gue rasa memang lagi musim gitu ya tentang pemerasan kayak gini ya. Ini oknum ya, tidak semua influencer seperti itu gitu kan. Dia nge-review jelek, terus abis kayak gitu orang-orang percaya, terus abis kayak gitu dia menawarkan untuk mereview balik, memperbaiki nama baik. Jadi red cardnya ratusan juta, say.